Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini yaitu penjelasan mengenai konsep apa sih sebuah konstruktor itu. Pengertian dari konstruktor itu sendiri yaitu sebuah metode yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali diciptakan. Jika dalam sebuah kelas itu tidak terdapat konstruktor, maka secara otomatis Java akan membuatkan sebuah default constructor. Nanti ada sendiri contoh dari default constructor itu seperti apa. Oke, sama halnya dengan sebuah metode juga, constructor dapat memiliki satu parameter, banyak parameter maupun tanpa parameter. Oke, masuk ke sini penjelasan langsung. Oke, constructor strukturnya sederhana sebenarnya. Misalnya ada sebuah kelas bernama utama, maka sebuah constructor ini kan sebuah metode, tapi namanya itu harus sama dengan sebuah kelas itu. Kelasnya utama berarti konstruktornya juga utama. Dengan ini buka kurung tutup kurung, terus tanda kurung berawal, di dalamnya ini konstruktor bodinya. Itu. Nah, dalam constructor itu ada 3 tadi yang sudah disebutkan. Ada yang no argument constructor. Ini maksudnya konstruktor yang tidak ada parameternya. Dan yang kedua ada konstruktor yang berparameter dan default constructor. Oke, nanti ada contohnya. Oke, misalnya kan kosong gini ya biasanya. Package utama, misal di sini buat sebuah kelas siswa gitu. Sebuah kelas siswa ini ada atribut string misalnya string nama dari siswa tersebut. Atribut dari kelasnya. String nama, apalagi biasanya string alamat misalnya. Lalu integer umur. Nah, di sini untuk membuat sebuah konstruktor, maka namanya juga harus menggunakan nama kelas tersebut, siswa. Kurung tutup kurung berawal. Oke, nah ini body. Oke, di sini biasanya kan membuatnya itu untuk memanggil konstruktornya kan harus dibuat sebuah objek dulu. Berarti bisa new siswa gitu. Siswa. Oke, new siswa. Ini sebuah sudah memanggil biar kelihatan. Kita buat dulu sistem. Hai kamu ya misalnya. Jika kita run pasti akan keluar hai kamu seperti itu. Tapi terkadang kan biasanya kan seperti ini, siswa sama dengan identifiernya dev itu. Oke, ini kan. Lalu saya komen dulu. Misalnya ingin memasukkan sebuah data gitu ya. Ada misalnya dev ini saya pakai namanya, terus ada nilai David gitu. Misalnya. Lalu ada lagi dev apa ini alamat misalnya Jombang. Lalu dev umur nilai 90. Untuk mengeluarkannya ini biasanya kan pasti satu-satu ini. Kan biasanya pasti itu begini. Terus ini dev apa tadi nama gitu. Ini kita ganti alamat. Ini umur. Ini kan ya biasanya. Kita run dulu, keluar. Tapi kalau menuliskan seperti ini, pasti kan lama gitu. Terlalu lama menuliskan misalnya ada namanya itu banyak, ada 10 gitu misalnya. Masa harus buat seperti ini namanya ada, buat lagi objek lagi, namanya siapa, kan pasti banyak. Kayak gini, sistem objeknya kan pasti banyak. Nah, untuk mempersingkatnya, itu bisa, intinya kita masukkan data, nama, alamat, umur ini di
apa ya, di dalam sini dibuat seperti parameter gitu, buat parameternya. Berarti ini nanti pakai kita buat sebuah konstruktor yang berparameter seperti itu. Contohnya misalnya di sini kita buat string nama. Kita buat parameternya dulu, isinya apa aja gitu. Lalu string alamat dan integer umur. Oke. Nah, data ini untuk sistem ini misalnya kita pindah aja di sini. Oke. Di sini data nanti kan yang ini nama, alamat, umur ini akan kita masukkan dijadikan sebuah parameter. Pasti di sini juga data itu akan ditangkap. Nah, sebelum ditangkap itu data itu akan disimpan di sini. Diharapkan akan disimpan di situ. Cara menyimpannya sebenarnya gini aja udah bisa sih. Misalnya gini ya. Ini aku buat parameter di sini. Nama, jangan nama lah, David gitu ya. Oke, Jombang 20. Ini sudah bisa, pasti akan mengeluarkan David Jombang 20. Saya komen. Sekarang lagi. Ini udah bisa mengeluarkan. Tapi namanya konstruktor ya. Masa misalnya dibuat seperti ini. Satu lagi. Namanya Budi dari Bangkalan. Oke, ini juga akan keluar 2. Tapi kalau seperti ini itu data ini akan diolah hanya di sini saja. Berarti data yang ditangkap akan diputar-putar aja di sini. Nggak bisa diolah lagi, mungkin nanti bikin metode apa gitu. Nggak bisa seperti itu. Masa misalnya kita ingin membuat sebuah objek harus selalu dikeluarkan, kan enggak. Nanti ini akan bisa jadikan sebuah metode lagi gitu. Tapi sebelum itu data ini harus ditangkap dulu dan dimasukkan di sini di string nama, string alamat, yang integer umum. Nah, untuk memasukkannya itu menggunakan keyword this nama sama dengan nama. Untuk yang nama ini itu diambil dari sini. Berarti nama David ini akan masuk ke sini. Ya, pasti masuk ke sini ya, ditangkap this nama. Nah, this nama ini itu dari string atribut kelas tersebut. Berarti David akan masuk ke sini dan ini akan dimasukkan di nama yang di sini. Gitu. Berarti nanti nama ini berisikan David ketika objek Dav ini dipanggil gitu. Dan seterusnya. Misalnya di bawah ini ada Budi. Jadi Budi nanti ini akan dinamai di sini, akan diganti Budi ketika Dav 1 ini dipanggil. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi alamat. Semoga paham ya. Lanjut dulu. Oke, seperti ini. Kalau seperti ini dijalankan, nah, tetap ya. Tetap soalnya di sistem output-nya di sini kan berada di sebuah konstruktor. Berarti ketika objek itu dibuat, ini kan pembuatan objek, maka konstruktor itu dijalankan. Berarti sistem output ini otomatis berjalan gitu. Andaikan ini kita ambil dulu. Oke, kita ambil dulu. Kita run. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi data ini sudah sudah ditangkap gitu. Sudah disimpan di sini. Seperti itu. Untuk mengeluarkannya paling enak itu kita bikin sebuah metode
bisa teman-teman. Sebuah metode tampil gitu ya. Kita taruh sini. Nah, berarti gini kan nggak keluar kan ya. Kenapa? Soalnya metode tampil ini tidak tidak dipanggil. Berarti akan enak. Berarti kita ketika membuat sebuah data baru gitu, misalnya di sini F2 namanya view gitu. Nah, ketika kita membuat sebuah data yang banyak di sini, objek yang banyak, itu tidak otomatis keluar, tapi data-data ini sudah ditangkap, bisa kita keluarkan di saat dibutuhkan, seperti itu. Contohnya, misalnya ini kan tampil nama, alamat, umur gitu. Saya pengennya itu mengeluarkan objek DAF ini aja. Jadi kita DAF, kita ambil tampil. Ini pasti yang keluar, nanti yang objek yang pertama aja. Karena di sini di metode tampil itu mengeluarkan data dari nama, alamat, umur. Oke. Sudah lumayan ada gambaran lah ya. Intinya ketika kita membuat parameter, sebelumnya di sini ada sebuah constructor dengan sebuah parameternya ada 3, nama, alamat, umur. Ini nanti ada sesi overloading constructor. Untuk pembahasan di kali ini diharapkan paham dulu. Misalnya di sini David ya. David masuk ke sini, itu jadi di sini. Nah, ketika jadi di sini itu nggak akan nggak akan muter di sebuah metode siswa ini aja di konstruktor siswa, tapi ini akan dilempar ke string di sini. Nah, ketika data ini sudah masuk di sini, ini bisa dipakai di dalam kelas ini. Nah, contohnya dimasukkan di void tampil. Misalnya dibikin banyaknya get nama gitu kan, misalnya dan kita get nama. Ini return this nama. Jadi kita misalnya ini sistem sampai ini kita pengennya ambil yang nama dari objek dev2 ini, misalnya dev2 kita ambil metode get nama, ambil. Nah, yang keluar Wahyu. Kita hanya ambil data dari nama dari sebuah objek dev2. Tuh. Berarti enaknya konstruktor itu ketika kita membuat sebuah objek dengan parameter-parameter yang dibutuhkan, itu tidak harus langsung kan dari pengertian tadi konstruktor akan dijalankan ketika sebuah objek itu dibuat. Nah, tapi di sini data-data yang ada di parameter itu disimpan dulu di konstruktor, diolah dan dimasukkan di sini, ditangkap dan dimasukkan di atribut dari kelas tersebut. Lalu dari data-data yang ada di atribut ini bisa diolah dan digunakan pada metode-metode di bawahnya. Seperti itu. Contoh misalnya kita butuh alamatnya aja. Metode alamat. Ini juga kita return this alamat. Nah, nanti alamat ini bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan di bawahnya. Seperti itu. Misalnya di sini Oke, seperti ini ya. Sekarang masuk ke praktek overloading constructor.
kita buat kelas baru. Misalnya, misalnya di sini ada sebuah kelas, sebentar ya. Misalnya ada sebuah kelas motor. Nah di sini pasti ada nama, apalagi ada nama. Terus tahun pakai integer. Misalnya gini, pasti di sini ada dibuat sebuah konstruktor motor. Nah tapi dari motor ini ada sebuah parameter, kita pasang aja string kayak nama, lanjut integer tahun. Misalnya gini, kita data ini biar nggak muter-muter aja, kita taruh di yang paling atas itu, nama ini tahun. Seperti ini. Ini konstruktor menggunakan parameter. Misalnya di sini kita buat kelas lagi, anaknya Honda, extend motor. Ketika kita extend, pasti di sini itu diwajibkan kalau misalnya yang di induknya itu ada konstruktor, maka yang di anaknya ini juga harus ada sebuah konstruktor. Kan di sini ada tanda merah. Kan ini di sini ada sebuah konstruktor, maka di sini juga harus dibikin sebuah konstruktor gitu. Karena kan menerapkan sebuah pewarisan gitu ya. Jadi di sini ada Honda, itu disisipkan string nama integer tahun. Nah di sini itu harus kan ini ada konstruktor yang mana ada parameter min dan tahun. Jadi di sininya itu dikasih super dan parameternya dikasih nama tahun. Kita ambil yang ini, nama tahun. Tapi misalnya ini di sini ada motor, tapi ini ambil namanya aja. Di sini kita juga display. Nah di sini itu menampilkan data, menampilkan datanya. Lalu ambil datanya yang di sini, nama this dot. Di sini kita buat sebuah objek. Objeknya tadi apa? Terus motor. Sini sepeda. Dengan motor. Sini kan. Di sini ada dua. Kita itu bisa pakai yang ini atau pakai yang ini. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Contoh misalnya sepeda ini pakai aja yang satu parameter. Kalau misalnya pakai nama sepeda cuma satu parameter, tapi kita bikin lagi di bawahnya sepeda sepeda 2 kita pakai 2 parameter. Sama apa tadi, tahun 2013. Ini juga tetap bisa. Kenapa? Karena yang di objek ini itu akan masuk ke konstruktor yang ini, yang parameternya 2, tapi yang satu akan masuk ke yang satu. Tuh. Tapi kalau misalnya di sini kita buat lagi sebuah objek yang mana ini menggunakan
mau kelas yang Honda. Oke, identifier pakai ini Honda. Di sini tadi kan yang di Honda ini kan parameternya 2, walaupun ini di extend ya, tapi misalnya pengen parameternya 1, pakai yang parameternya 1 di sini nggak akan bisa. Kenapa? Karena misalnya di sini ada konstruktor yang parameternya 1, itu juga harus dibuatkan di sini di kelas anaknya gitu. Kita bikin aja kalian kasih string nama sini harus karena kan mewariskan. Berarti misalnya seperti ini, maka akan tidak terjadi error. Kenapa? Karena yang di kelas anak ini sudah mewariskan, sudah mendapat warisan dari warisan konstruktor dari kelas induknya. Berarti ketika seperti ini data-data seperti ini telah dibuat, misalnya data-data ini sudah dibuat, kita tampilkan gitu ya, sepeda display ini, terus sepeda 2, sepeda 2 display juga, terus yang draft ini display. Ini tadi yang di display itu kan hanya mengeluarkan nama saja. Oh iya, ini kan belum saya ganti semua. Sepeda sepeda lipat yang ini sepeda jadul biasa. Oke, seperti ini. Maka yang keluar, maka parameter yang diambil tadi nama dari objek tersebut, itu parameter yang pertama kan nama. Misalnya pengen kayak tadi buat metode, misalnya kita ambil get tahun, ambil get tahun. Oke, misalnya pengen ambil tahunnya juga, saya pengen aja buat seperti ini. Oke. Misalnya ingin ambil tahun yang ini aja, ini ada parameternya ini, yang sepeda 2 dari kelas motor. Jadi di sini sepeda 2 kita ambil get tahun. Nah, di sini sepeda 2 get tahun. Sepeda ini keluar ada tahun tuh. Misalnya ini butuhnya itu yang tahun aja, jadi kita bisa bikin sistem buat metode dulu, ambil datanya dari sini, baru dikeluarkan ketika dibutuhkan. Taran main. Jadi nama sepeda biasa, sepeda ini keluar pada tahun 2013. Gitu ya. Ini yang overloading. Berarti membuat sebuah konstruktor itu nggak harus satu, bisa satu atau mungkin banyak sesuai kebutuhan. Ini yang tadi kan parameternya ada 2, yang di konstruktor yang di bawahnya parameternya itu 1, atau mungkin buat lagi sebuah konstruktor tapi parameternya tidak ada, nggak usah dikasih gitu. Jadi nanti misalnya ini, parameternya tanpa parameter. Nanti mungkin nanti di sini itu kasih aja data-datanya itu di sini. Tuh. Berarti nanti datanya bisa di sini baru diambil ketika mau dikeluarkan. Contoh mau mengeluarkan ini motor tanpa parameter misalnya. Kita buat lagi di sini
apa ya, dev tapi dari kelas apa tadi ya, motor, dari motor dan tapi tanpa parameter. Oke. Oke, maka akan keluar ya di sini ya. Ini namanya overloading constructor. Constructor itu bisa lebih dari satu di sebuah kelas tersebut gitu. Dan juga bisa diwariskan constructor itu, constructor yang tadi yang parameternya ada 2, parameternya 1, itu bisa diwariskan ke subclassnya dengan cara seperti ini. Kita buat constructor dari sebuah kelas itu, misalnya Honda, taruh parameternya apa, baru kita pakai keyword super. Kan datanya kan disimpan di sini. Berarti nggak usah pakai this nama, soalnya di sini kan kita tidak buat apa ya, atributnya gitu, atribut dari kelas tersebut. Tapi ini ngikut karena mau diwariskan gitu, mewarisi itu ngikut yang di induknya motor. Tuh, kita pakai keyword super, parameternya nama, ambil dari sini nama dan tahun dari sini. Berarti kelas yang anak ini, yang Honda ini juga bisa digunakan menggunakan parameter yang sama dengan kelas induknya. Kembali lagi ke sini tadi, tanpa argumen atau bisa disebut tanpa sebuah parameter. Itu contohnya seperti ini. Public company ini boleh dikasih public atau enggak terserah. Ini tanpa parameter, kosong gitu. Tapi datanya diisi di sini. Baru dikeluarkan di ketika ingin dikeluarkan. Yang selanjutnya ini itu kan kelasnya di luar. Di luar apa ini? Public class David ini. Di sini buat kelas company. Ini konstruktornya ada di dalam kelas utamanya gitu istilahnya. Tidak bisa digunakan di luar. Lanjut ke parameter konstruktor yang menggunakan parameter. Seperti pada contoh tadi, jadi ketika semua objek ini dibuat, objek 1 Java, objek 2 berisikan Python C, ini akan masuk ke parameter length. Ini disimpan ada sebuah variabel language dan dikeluarkan di sini. Ini tadi kan ketika kita praktek di sini, misalnya this. Ini tujuannya juga untuk apa ya? Membedakan. Tadi di sini, andai pun ini kita kasih input ini nt nama, ini ya. Terus ini kita ganti nt nama. Dan ini tanpa nama pun itu juga bisa. Caranya. Tetap jalan gitu. Jadi dua-duanya ini tetap jalan. Walaupun ini tidak dikasihkan this. Nah, tujuannya dikasihkan this juga itu kan biasa seringnya itu parameternya itu disamakan dengan yang di sini. Nah, untuk membedakan biar tahu ini variabel punyanya siapa gitu ya, punyanya yang di parameter atau yang di sini. Dibanding this seperti itu. Untuk ambil apa istilahnya? Jika kita ingin mengambil data yang di sini, itu pasti menggunakan this untuk biar tahu itu. Oh, this alamat ini ambil variabel atau ambil atribut dari atribut yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Oke, lanjut ke default constructor.
Oke. Untuk yang di default constructor ini kan tidak ada di dalam class main, itu tidak ada constructor, tapi secara otomatis itu sudah dibuatkan. Misalnya seperti ini. Kira-kira yang dikeluarkan apa? Minta integer A, boolean B, sistem print dikeluarkan gitu ya, objek A, objek B. Kira-kira yang dikeluarkan apa? Nah, yang dikeluarkan yaitu A sama dengan 0, B sama dengan false. Kenapa seperti itu? Karena hakikatnya di sini itu ada nilainya. Integer ini ada nilainya berapa, yang boolean juga ada nilainya berapa. Disitulah apa ya istilahnya, default constructor bekerja. Tuh, nanti bisa dicari-cari lagi ya, banyak referensi apa itu default constructor. Contoh ini kan integer booleana, nanti bisa dicari string itu isinya apa, atau mungkin double itu isinya berapa. Kalau di sini kan dengan integer A isinya itu 0, tuh di default constructor ini, nilai pada default constructor ini seperti itu. Same with this itu kan tadi kan nggak ada ini, tadi kan seperti ini, tapi ini itu sama. Same with this, nilai A itu sama dengan 0, B sama dengan false, nilainya akan sama seperti ini. Kita keluarkan objeknya A, objeknya B. Tapi misalnya ini dihapus pun, maka keluarnya akan seperti tadi. Tuh. A-nya tetap 0, B-nya false. Karena boolean ini nilainya false, yang integer ini nilai defaultnya itu 0. Seperti itu. Oke. Untuk const overloading ini yang seperti tadi ya. Const overloading itu overloading constructor itu sebuah constructor yang jumlahnya nggak hanya satu. Kalau saya nyebutnya gitu. Contohnya di sini ada main tanpa parameter. Yang di bawahnya lagi main menggunakan satu parameter. Mungkin sekian penjelasan constructor dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviliana. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, yang mana modul 3 yaitu keyword static. Untuk pokok pembahasan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu ada pengertian keyword static, yang kedua penulisan keyword static, yang ketiga itu ada pemanggilan keyword static, yang keempat implementasi program non static, dan yang kelima yaitu implementasi program static. Langsung saja ke pengertian apa itu keyword static. Nah, keyword static ini dalam Java digunakan untuk mengakses variabel atau metode pada kelas tertentu tanpa harus membuat suatu objek dari kelas itu. Jadi penggunaan keyword static itu kita tidak perlu lagi membuat suatu objek. Nah, untuk program umum itu kan untuk mengakses member dari kelas lain kita harus membuat objek kelas. Tapi dengan menggunakan keyword static kita dapat langsung menggunakan member kelas lain. Jadi kita tidak perlu tuh membuat suatu objek dalam suatu kelas. Jadi ketika kita sudah menggunakan keyword static kita bisa langsung memanggil member dari kelas tersebut. Nah, static member itu merupakan variabel atau metode yang bukan milik dari suatu objek melainkan milik kelas. Nah, kenapa keyword static itu menjadi milik kelas? Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keyword static itu kita tidak perlu membuat suatu objek. Makanya karena kita tidak punya objek, maka static itu milik suatu kelas. Selanjutnya itu penulisan keyword static. Nah, keyword static ini kita ada dua, yang mana yang pertama itu variabel, yang kedua metode. Nah, untuk penulisan atau penamaan pada variabel kita bisa menambahkan kata static
terus dengan diikuti dengan nama variabel statik. Terus untuk metode sama, kita tambahkan keyword statik, terus nama metode statiknya. Selanjutnya itu ada pemanggilan metode atau variabel statik. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan objek dalam keyword statik, maka yang ditulis pertama kali yaitu nama kelas dot nama statik variabel atau metode. Mungkin masih bingung ya, untuk itu kita bisa lanjut ke implementasinya. Untuk implementasinya kita pertama bisa membuat suatu project. Kita next, terus kita ganti namanya praktikum modul 3. Terus kita finish. Terus nah kita buat short package, new package dengan nama modul 3. Kita tambahkan kelas dengan nama demo statik. Nah, di sini kita sudah punya package modul 3 dengan nama kelas demo statik. Di sini untuk pertama kita tambahkan variabelnya dengan tipe data integer dengan nama angka 1. Jadi di sini saya akan membuat sebuah program kalkulator sederhana. Selanjutnya kita tambahkan lagi variabel angka 2. Terus kita tambahkan metode namanya penjumlahan. Terus saya tambahkan integer hasil. Terus penjumlahannya diambil dari variabel angka 1 ditambah angka 2. Terus kita buat suatu fungsi untuk mengembalikan suatu nilai tertentu, yakni dengan menuliskan kata return. Returnnya yaitu hasil. Nah, jadi yang di return itu yang sini, angka 1 plus angka 2. Selanjutnya kita buat method main, yang mana method main itu gunanya untuk dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan, yakni public static void main. Dengan terus kita bisa membuat objek dengan nama objek demo static. Terus kita namai dengan new demo static. Terus kita bisa memanggil si variabel angka 1 ini dengan cara kita tuliskan nama objek, kita panggil angka 1, terus kita inisialisasikan dengan angka 1 dengan angka 12. Terus kita juga atur untuk angka 2-nya itu sama dengan 6. Terus di sini kita tambahkan integer hasil penjumlahan. Terus kita
panggil lagi metodenya dengan cara menuliskan nama objek diikuti dengan nama metode penjumlahan. Nah, untuk mencetaknya kita tak bisa tambahkan sistem or print line. Terus hasil penjumlahan itu plus kita bisa manggil hasil penjumlahan. Jadi yang ini yang dipanggil hasil penjumlahan. Coba kita run. Nah, hasil penjumlahannya itu 18. Jadi kan kita sudah inisialisasi, angka 1 itu 12, angka 2 itu 6. Jadi hasil penjumlahannya 12 ditambah 6 itu 18. Untuk itu selanjutnya kita bisa nambahkan metode kembali integer pengurangan. Terus kita tambahkan lagi integer hasil sama dengan angka 1 dikurangi angka 2. Kita buat fungsi kembali untuk mengembalikan sebuah nilai dengan keyword return, terus hasil. Terus kita tambahkan kembali metode pembagian. Terus integer hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2. Sama kita tambahkan return juga hasil. Terus kita tambahkan lagi metode integer perkalian. Terus ditambah integer hasil sama dengan angka 1 dikalikan dengan angka 2. Terus kita tambahkan return hasil. Jadi return yang hasil di sini itu yang sini, yang perkalian. Sama untuk yang sini juga itu yang di return angka 1 dibagi angka 2. Untuk pengurangan juga sama. Terus kita di sini tambahkan integer hasil pengurangan. Kita panggil metode dengan cara menuliskan nama objek pengurangan. Selanjutnya lupa kurang titik koma. Terus tambahkan integer hasil pembagian terus caranya juga sama, kita panggil yang pembagian. Terus kita tambahkan integer hasil perkalian. Nama objek, nama metode. Terus untuk mencetaknya itu kita bisa tambahkan sistem print line. Hasil pengurangan itu hasil, kita panggil yang di sini hasil pengurangan. Terus kita tambahin lagi untuk mencetak
hasil pembagian, lupa, ini dikasih sama dengan, terus ini dikasih sama dengan, terus di sini tambah hasil pembagian. Terus untuk mencetak yang hasil perkalian kita tambahkan sistem outprintln juga. Terus hasil perkalian. Terus kita bisa run. Nah, jadi hasil penjumlahan dari yang 12 tambah 6 itu hasilnya 18, pengurangan itu 6, pembagian itu 2, hasil perkalian 72. Nah, kan kalau seperti ini, untuk output yang seperti ini kan kita jika kita tidak membuka codingan, kita tidak tahu hasil penjumlahan 18 ini dari angka berapa aja. Nah, untuk mengetahuinya kita di sini bisa tambahkan sistem outprintln untuk mencetak angka. Nah, di sini kita tambahkan angka 1 itu sama dengan plus, di sini kita panggil a dot angka 1. Terus kita tambahin lagi sistem outprintln untuk mencetak angka 2 itu sama dengan plus a dot angka 2. Nah, jadi yang dipanggil yang di sini. Kita coba run. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Angka 1-nya itu 12, angka 2-nya 6. Jadi jelas untuk penjumlahannya ini dari mana? Ya, dari 12 tambah 6. Pengurangannya itu dari 12 dikurangi 6 seperti itu. Nah, ini itu merupakan implementasi dari program non-static. Seperti pokok pembahasan, ini masuk ke implementasi program non-static. Jadi untuk memanggil seperti yang ada di penjelasan, umumnya untuk mengakses member dari kelas lain kita harus membuat objek kelas. Nah, jadi bentuk umum seperti program modul 1, modul 2 yang sudah kalian buat itu seperti ini kurang lebih. Jadi kita harus membuat suatu objek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita bisa melanjutkan ke implementasi program statik. Nah, program statik itu balik lagi ke sini, yaitu kita tidak perlu membuat suatu objek. Jadi objeknya itu yang objek di sini kita bisa langsung hapus. Terus untuk penulisannya, nah di sini kan di program kita sebelumnya kita sudah menggunakan variabel dan metode. Nah, di variabel ini kita bisa menambahkan keyword statik. Nah, jadi di sini kita kan punya dua variabel, angka 1 sama angka 2. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu keyword statik. Terus jadi untuk variabel angka 1 ini sudah merupakan variabel statik, sedangkan angka 2 ini masih belum. Nah, untuk jadi keyword statik kita juga tambahkan keyword statik. Terus untuk metodenya itu, nah untuk metode penulisannya ditambahkan statik, nama metode statik. Terus di sini kita bisa tambahkan statik. Terus di sini juga kita tambahkan statik. Di sini kita juga tambahkan statik. Jadi di sini kita sudah mempunyai variabel statik yang mana angka 1, angka 2, terus kita juga mempunyai metode statik, penjumlahan, pengurangan, pembagian, sama perkalian. Nah, balik
balik lagi ke konsep. Jadi di sini kan untuk keyword static kita dapat langsung menggunakan member kelas lain. Jadi untuk pemanggilan metodenya seperti ini. Balik lagi ke program. Jadi untuk pemanggilannya ini kan error ya. Ini karena kita sudah hapus objeknya, jadi kita harus ubah untuk pemanggilan metode atau variabel statik itu dengan cara menggunakan nama kelas. Nah, karena metode statik itu punyanya si kelas bukan si objek, maka kita menuliskan nama kelasnya dengan diikuti nama variabel atau nama metode. Jadi di sini kita ubah demo statik angka 1, terus di sini kita juga ubah demo statik angka 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk metodenya, metode yang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ini juga sama. Kita ubah dengan nama kelas bukan nama objek. Demo statik, di sini juga diubah demo statik. Sini juga sama. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencetaknya juga kita gunakan nama kelas demo statik. Nah, seperti ini. Jadi untuk statik ini kita tinggal menambahkan keyword statiknya aja untuk yang metode, variabel itu. Jadi untuk kita coba run, hasilnya juga sama. Angka 1, 12, angka 26, hasil penjumlahan, hasil pengurangan, pembagian, perkalian. Bedanya implementasi program non statik sama yang statik itu hanya di objeknya saja. Ketika kita menggunakan yang non statik, kita harus membuat objek terlebih dahulu untuk memanggil variabel atau metode seperti itu. Namun untuk yang keyword statik kita tidak perlu menggunakan metode. Jadi penggunaan memori untuk yang keyword statik itu lebih rendah ketimbang yang metode, ketimbang program yang non statik. Mungkin itu saja dari saya tentang keyword statik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.